Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Eko Arianto, selaku pemateri yang saya hormati, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini kita masih bisa satu kenikmatan sehingga panjenengan semuanya bisa berkumpul di ruang guru ini dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk ikut mendapatkan ilmu dari Pak Eko yang hari ini kebetulan harus menyampaikan materi berbagi sama Rika Jawa terkait dengan tugas Pak Eko sebagai guru penggerak angkatan ke-9. Untuk itu, mohon pada Bapak Ibu semuanya, apapun yang dengan Pak Eko ini nanti juga akan diikuti dengan teman-teman yang lain, dan semoga saja panjenengan juga masuk dalam angkatan selanjutnya untuk guru penggerak. Kebetulan yang harusnya membuka hari ini adalah Ibu Kepala Sekolah, kebetulan ada Ibu Kepala Sekolah, jadi saya yang mewakili untuk membuka kegiatan ini. Singkat yang saya sampaikan, monggo diikuti dengan baik agar apa yang menjadi tugas Pak Eko bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan bisa ilmunya untuk dimanfaatkan oleh kita semuanya. Demikian saya sampaikan. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Suprayitno selaku wakil kesiswaan yang dalam hal ini mewakili Ibu Kepala Sekolah yang sedang tugas di luar kota. Yang kedua, terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada rekan-rekan Bapak Ibu Guru SMK Negeri Sidiwaras yang pada kesempatan siang ini sudah berkenan untuk menghadiri acara berbagi dengan rekan sejawat. Yang pertama, saya mungkin menyampaikan pesan dari Ibu Kepala Sekolah bahwa kami mengajak kepada Bapak Ibu Guru SMK Negeri Sidiwaras semuanya untuk mendaftarkan diri menjadi calon guru penggerak angkatan 11 yang sudah dimulai dan berakhir nanti pendaftarannya sekitar tanggal 27 Oktober. Seperti itu pesan dari Ibu Umi Kulsum selaku Kepala Sekolah. Ini Bapak Ibu selaku guru penggerak di sini ya, ada beberapa tugas yang memang harus kami selesaikan, dan salah satunya adalah berbagi dengan rekan sejawat. Nah, dalam hal ini saya di sini hanya istilahnya berbagi ilmu yang kami dapatkan selama kurang lebih 3 bulan mengikuti CGP. Dalam hal ini setengah jalan, jadi baru setengah jalan di perjalanan CGP tahun 2023 angkatan 9. Oke. Jadi ada beberapa materi yang bisa kami share atau kami bagikan ke Bapak Ibu Guru semua. Dalam ini sekali lagi adalah berbagi. Jadi ilmu yang sudah atau pengetahuan yang sudah saya dapatkan selama mengikuti CGP ini saya bagikan ke teman-teman. Mudah-mudahan nanti ada guna dan manfaatnya, karena nanti kita isi dengan berbagai materi dan diskusi. Kami mohon juga untuk para senior saya seperti Bu Mai, Pak Pur, Pak Catur untuk nanti membackup saya kalau misalkan ada beberapa hal yang perlu penguatan seperti itu. Silakan Bu Wulan. Yang pertama kita mulai materinya. Jadi seperti ini Bu Mai. Note-note nafas seperti ini. Termasuk laptopnya juga seperti itu. Yang pertama, lu nggak kayaknya pada. Nah, yang pertama
yaitu asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini yang sering kita sebut di lidahnya orang Jawa itu Ki Hajar Dewantara, seperti itu ya. Yang kami pelajari di modul 1.1 di JGB itu adalah berbagai filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yang dalam hal ini kita nanti persingkat dengan KHD seperti itu aja. Yang pertama yaitu menurut KHD, pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan, seperti itu. Mungkin tidak selancar Bu Mei kalau menyampaikan materi, karena Bu Mei adalah sangat senior sekali ya. Sama saja ya. Mungkin kita sebagai seorang guru pasti sudah sadar bahwa pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Nah, ini akan kita ulas apa yang kita dapatkan kemarin ya. Yang kedua, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Ini berbagai pengertian pendidikan yang disampaikan oleh KHD yang saya ringkas jadi beberapa bagian seperti ini. Yang ketiga, bahwa pendidikan itu akan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bisa dikembalikan seperti tadi ya Pak Nana? Yang kursornya kelihatan nggak apa, yang penting bisa dihidupkan. Ada 3 aliran daya pendidikan yang kita pelajari. Yang pertama yaitu teori rasa, yang kedua teori aliran negatif, yang ketiga konvergen. Ini yang sempat kita bicarakan kemarin Pak Catur ya. Tadi saya sempat sedikit berargumen dengan Pak Catur pada saat kita membahas ini. Yang pertama, teori rasa itu dijelaskan bahwa anak yang lahir di dunia itu diumpamakan seperti sehelai kertas yang belum ditulis. Jadi dalam hal ini kita sebagai pendidik atau guru itu berkuasa sepenuhnya untuk membentuk watak atau budi pekerti anak itu kita inginkan seperti apa. Jadi mutlak ini adalah hasil karya seorang pendidik dalam mewarnai muridnya, mau menjadikan seperti apa muridnya, seperti itu. Itu kita sebut sebagai aliran yang pertama, yaitu teori rasa. Ini ada yang menyebut sebagai teori tabula rasa, seperti itu ya. Terus yang kedua, yaitu aliran negatif. Dalam aliran negatif ini menjelaskan bahwa anak itu lahir sebagai sehelai kertas yang sudah ditulisi sepenuhnya. Karakter anak tidak bisa dirubah. Dalam hal ini pendidikan hanya dapat menolak pengaruh dari luar. Contoh, di kodrat seperti ini ya, anak lahir itu sudah mempunyai 2 buah sisi negatif dan positif. Nah, peran sebagai seorang guru itu adalah meminimalkan pengaruh negatif tadi. Jadi jangan sampai sisi negatif tadi tumbuh. Jadi kita tutup dengan sisi positifnya, seperti itu. Itu teori yang kedua. Yang ketiga, konvergen, yaitu anak yang dilahirkan itu diumpamakan sebagai sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh. Tetapi semua tulisan tersebut masih samar-samar atau suram. Nah, pendidikan dalam hal ini berkewajiban dan berkuasa untuk menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik, yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan, artinya tidak dikembangkan, seperti itu. Jadi perbedaannya dengan yang kedua tadi, kalau kedua tadi sisi negatifnya kita hilangkan, kalau di sini sisi jahatnya itu dibiarkan, artinya tidak kita tumbuhkan. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Yang pertama, ini pengertian tentang manusia merdeka. Manusia merdeka itu adalah manusia yang hidupnya lahir batin tidak tergantung pada orang lain, tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Yang kedua, dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Penjelasannya seperti ini. Jadi sesuai dengan teori yang ketiga tadi, konvergen tadi, bahwa
seorang anak itu sudah mempunyai kodratnya masing-masing, tetapi masih samar-samar seperti itu. Nah, ibaratnya seorang petani atau tukang kebun itu seperti ini. Seorang petani atau tukang kebun, dia tidak akan bisa merubah padi itu menjadi jagung. Yang bisa dilakukan adalah dia menumbuh kembangkan apa yang sifat dari padi tersebut. Jadi menanam padi, dia akan menyemai, memupuk dan sebagainya, sehingga nanti akan berubah menjadi padi yang berbuah dan subur. Seperti itu. Itu hakikat seorang pendidik dari KHD. Yang ketiga, hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita. Nah, anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Sekali lagi, di sini pendidik hanya bersifat menuntun, menebalkan garis-garis yang samar-samar tadi, menebalkan kodrat yang masih samar-samar tadi. Seperti itu. Kita lanjut ke sini ya. Jadi KHD menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Pengertiannya seperti ini. Pada saat kita melakukan pembelajaran atau proses pembelajaran pada zaman sekarang, atau kita mungkin di sini bisa dicontohkan oleh Bapak Suprayitno ya. Pak Suprayitno ini sudah menjadi seorang guru atau pengajar sejak saya atau mungkin sebagian dari kita masih sebagai murid. Nah, tentunya beliau akan mempunyai banyak pengalaman seperti ini. Pendidikan yang diterapkan Pak Suprayitno pada zaman mengajar saya mungkin akan berbeda dengan mengajar pada zaman sekarang, yaitu tahun 2023 seperti ini. Ini pengertian di yang pertama tadi. Jadi KHD berkata bahwa pendidikan, didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan tuntutan zamannya masing-masing, seperti itu. Tidak bisa, misalkan zaman saya dulu waktu Pak Ayat mengajar itu, Pak Ayat kalau nggak salah angkatan dengan Pak Catur ya, guru saya waktu SMP. Nah pada saat itu, contoh mungkin sebagian masih mengingat dulu, kita pada saat pembelajaran masuk kelas itu disuruh jejer di depan kelas, setelah itu disuruh ngapal nomor pinggan. 2 kali 2 berapa, 5 kali 5 berapa, kalau nggak bisa langsung ya seperti itu. Tapi kalau itu kita terapkan sekarang, saya yakin kita semua sudah masuk ke kantor polisi seperti itu. Ya sekarang anak-anak lebih suka bermain dengan gadget. Ya kita baca buku, suruh baca buku mungkin malas juga, langsung buka Google, tanya di situ langsung kelihatan jawabannya, seperti itu. Yang selanjutnya, pendidikan yang menghamba pada anak. Jadi ini adalah filosofi pendidikan yang diutarakan oleh KHD, yang selama ini mungkin kita hanya mengenal adanya 3 pemikiran KHD. Yang pertama adalah, masih ingat mana? Sing gambar topi KHD waktu turun dia masih ingat? Apa saja? Ngarsa sing tulodo, mati mangan karso dan tutur yang dia. 3 itu yang sangat familiar di telinga kita dan pikiran kita. Tapi sebetulnya banyak sekali ya filosofi pemikiran dari KHD tentang pendidikan. Mungkin dari sini ada yang perlu kita diskusikan mungkin dari teman-teman, mungkin dari penjelasan yang kita uraikan tadi. Silakan, mungkin dari Pak Sil mungkin. Yang ingin saya tanyakan Pak Eko, pendidikan yang menghamba kepada anak itu seperti apa sih, supaya kita bisa mendengar Pertanyaan yang diberikan oleh Pak Silvan. Jadi yang kedua ini pendidikan yang menghamba pada anak. Ini berdasarkan pengalaman pribadi dari KHD. Ceritanya seperti itu Mas Silvan, ceritanya bahwa pada saat itu KHD itu atau Ki Hajar Dewantara itu punya seorang putra yang mohon maaf berkebutuhan khusus seperti itu. Nah pada saat itu dengan kesibukan KHD, dia menjadi seorang pemikir, seorang pendidik dan lain sebagainya. Pada saat itu menyelesaikan tugasnya. Nah, beliau mengabaikan putranya tersebut sehingga putranya tersebut agak sedikit mengalami eksiden atau jatuh dan sebagainya seperti itu. Nah, pada saat itulah KHD terbersih bahwa pendidikan itu harus menghamba pada anak. Nah, aplikasinya bagaimana kepada kita sebagai pengajar atau sebagai guru seperti ini? Ini juga saya
mungkin agak terlupa tadi. Saya harus sampaikan terima kasih diingatkan sama Pak Sul seperti ini. Gambarnya seperti ini Bapak, Ibu sekalian. Pada saat kita mengajar murid-murid kita, pernahkah Bapak Ibu sekalian berpikiran bahwa apa yang kita berikan ke anak tersebut sama dengan apa yang kita berikan kepada anak-anak kandung kita di rumah? Sama enggak, Bu Helima? Ada bedanya pasti ya? Ada bedanya. Kira-kira yang membedakan itu apa kira-kira? Hal tersebut pastinya tumbuh dari diri kita sendiri. Nah, pemikiran KHD yang sangat mulia menurut saya adalah jadilah guru yang memberikan pelayanan pendidikan atau pengajaran seperti kalian memberikan pelajaran atau pengajaran kepada anak-anak kandung kalian sendiri, seperti itu. Kalau kita berefleksi sebentar mungkin ya, kita bisa membayangkan selama ini apa yang sudah kita berikan kepada anak-anak kita. Salah sedikit pun kita pasti akan memarahi mereka. Mereka nggak benar sedikit pun pasti kita ngene gak iso dan sebagainya. Pernahkah itu kita sampaikan kepada anak kandung kita? Pastinya tidak, karena kita sangat menyayangi anak kandung kita. Nah, alangkah mulianya jika pemikiran itu kita terapkan pada saat kita mengajar di kelas seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Zuldia. Jadi tentang aplikasi atau penerapan pendidikan yang menghambat pada anak seperti itu. Oke, terima kasih Bu Mei atas tambahan nanti. Silakan. Terima kasih waktunya. Jadi ini satu filosofi dari KHD yang sangat bagus ya, termasuk diantaranya nanti muncul aplikasinya bahwa pendidikan ini kita harusnya berpihak pada murid. Nah ini, jadi kita bagaimana upaya kita membuat pembelajaran itu menjadi menyenangkan dan akhirnya student well-being itu tercapai. Nah ini yang mungkin arahnya sempat juga ini menghamba pada anak ini dulu di angkatan saya juga kontroversi ya, seolah-olah kita ya maknanya itu seperti itu. Padahal justru ini tujuan kita itu supaya pendidikan itu atau pembelajaran yang kita terapkan di kelas itu berpihak pada murid. Jadi kita melayani sebaik-baiknya murid itu, betul kata Pak Eko, seperti kita di rumah. Ya, jadi mereka merasa nyaman. Gitu. Jadi termasuk kita kemarin pembelajaran berdiferensiasi itu juga termasuk di dalam kita berupaya menghamba pada anak ini. Jadi supaya nanti kita itu berpihak pada murid, melayani apapun kebutuhan murid. Jadi seperti itu Pak Zul mungkin sudah punya gambaran ya. Jadi ini bahasa filosofi dari KHD yang mungkin terlalu tinggi bagi kita, tapi maknanya seperti itu. Mungkin itu Pak Eko tambahannya mungkin bisa menjadi wawasan dari Bapak. Terima kasih diucapkan untuk Bu Mei atas masukannya. Kami dulu. Jadi ya memang kita yang pertama tidak mungkin karena ini memang tafsiran, saya bilang pun KHD memang di awal sudah tidak disebutkan sama Eko. KHD punya program seperti itu, misalnya tidak tahu di belakang nanti di buku apa gitu kan harusnya jelas, karena kalau sudah tafsiran nanti memang banyak macamnya. Jadi kalau lebih disinggung Pak Eko dan dikuatkan oleh Bu Mei menggambar pada anak itu seperti anak sendiri, ini menurut saya malah keliru. Maksudnya itu yang saya alami Pak, bukan nyalakan jenengan. Saya ingat dulu saya itu bertiga bersaudara. Nah itu saya punya, saya terikat aja nggak apa-apa, alhamdulillah kakak saya sekarang juga sudah jadi guru. Jadi tiga itu kakak saya itu, ibu saya itu bahasa Jawa nyengitnya bukan main. Jadi nggak perlu ini sampai nangis-nangis, tapi pintar sampai itu mari mungkin. Jadi akhirnya tambah besar, tambah pintar, tapi saya lihat sendiri, pokoknya jenis ibu itu nyengitnya raka prah, pokoknya tentang itu ibu. Kedua sekarang anak saya, berarti Umi ya. Nah, saya itu kadang-kadang saya itu kan salah bapak nggak pada ngopai ini nek ngulang, nanti ini salah Pak ya jadi tiru. Tapi kalau ngajarin anak saya itu, yo diseneni Pak. Saya sampai bilang begini lah, yo Tommy. Kau ini kira-kira nek ngulang bocah masuk nggak sampai bocah ini kayak ngono. Saya yakin juga enggak. Karena apa pikirannya nek, yo saya mungkin kayak anak ya, wong tak ulang sak cukupnya sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan promes tak ajarkan. Mungkin ini babnya ini nggak bisa ya, artinya tahu saya butuh hanya meremedi dan sebagainya. Tapi karena kalau Fahmi itu anak saya, istri saya merasa ini tuh dunia akhirat, mungkin begitu mungkin. Jadi ngulangi Pak kalau juga pengen tahu istri saya itu
Pokoknya nek yo peduli buku pilih nyeneni mbakku tidak kabar. Jadi kok malah kebalik dengan ijazah Pak Eko. Kalau kasih saya pastilah anak itu lebih utama daripada anak itu. Tapi kalau ngajari, menurut saya kok lebih dingin nek ngajari anaknya sendiri. Iya itu fatal karena nggak bicara dari mana kalau nggak tahu kalau putranya misalnya jadi ibu di sini itu yang pertama. Yang kedua, memang sekali lagi ini teori. Artinya teori itu kayak itu. Kalau kita bicara, memang sekarang kan zaman hoax ya. Kalau terus menarik kadang-kadang didomplengkan. Kita sudah sering mendengar didiklah anak sesuai dengan apa yang berbeda dengan yang ilmu, kadang dilekatkan dengan sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Kalau kita kaitkan dengan hadis yang terkenal ulu mauludun yuladu ala fitrah, jadi anak itu memang beda usianya. Kalau anak itu 0 sampai 7 tahun, itu mungkin teori yang pertama tadi betul. Maka Nabi menyatakan dia akan jadi Nasrani atau Yahudi, itu yang gambar adalah bapak ibunya. Karena memang itu mungkin belum masuk sekolah formal, jadi digambar betul kalau dia dibiarkan ya bisa Yahudi, bisa Nasrani, makanya dididik dengan cara yang baik dan seperti di penjara kalau saya pernah baca. Jadi 0 sampai 7 tahun dalam penjara itu memang dituntut kalau A ya harus A, kalau B harus B, kalau 7 sampai 14 tahun jadikan anak itu seperti clear up. 0 sampai 7 tahun itu seperti raja karena dia golden age atau apa. Jadi pokoknya di bahasa Jakarta dilulu menghempe anak ini cocok ini. Jadi pokoknya bocah ini dituruti, dia senang, yang otaknya berkembang. Tapi ketika 7 sampai 15 tahun itu anak seperti dalam penjara, harus tetap pendidikannya. Kalau sudah 15 sampai 22 dewasa jadikan sahabat. Kayak kita di SMK ini harus jadi sahabat. Tapi harus jadi kader, bahaya soalnya kader. Nah, jadi dari sahabat itu kita akan belajar dengan kalau sahabat kan tukar pikiran. Contoh kalau anak SMK, tapi kalau anak SD itu jangan tukar pikiran paling mau masuk. Terima kasih Pak Eko. Pertanyaan saya dari Mondi, paling kalau gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Puji disampaikan. Jadi mungkin Bu Riri selaku kurikulum bisa mengagendakan diskusi seperti ini kita tiap bulan sekali, 1 bulan sekali seperti itu. Karena memang banyak sekali yang bisa kita gali dari forum diskusi seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar formalitas saya menyelesaikan tugas seperti ini. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan untuk Pak Puji atas masukan dan pertanyaannya. Demikian Pak Puji. Ini baru ke seperti filosofinya. Nanti di setengah slide dan di akhir slide mungkin akan menjawab pertanyaan dan apa yang disampaikan dari Pak Puji tadi. Seperti nanti kita akan membahas usia 0 sampai 7 itu maksudnya ke fase apa, contoh seperti. Terus penyelesaian misalkan cara mengajar di rumah dengan di sekolah mungkin harus beda. Nanti kita akan membahas di akhir sesi ini. Di situ ada segitiga restitusi namanya. Di sana mungkin kita akan membahas lebih jauh tentang bagaimana konsekuensi jika anak itu melakukan kesalahan. Bagaimana cara kita untuk menyelesaikan pada saat murid-murid kita melakukan kesalahan atau melanggar peraturan di kelas ataupun di sekolah. Itu akan kita bahas lebih jauh di akhir sesi ini. Mohon bersabar sedikit Pak Puji. Terima kasih atas masukannya. Kita lanjutkan ya. Nanti sampai ke sana Pak Puji. Yang selanjutnya yang akan kita bahas ini mungkin nanti akan berbeda. Kalau misalnya Pak Puji mengeluarkan dalil-dalil keislamannya seperti ini mungkin akan berbeda juga pemahamannya. Cuma saya tekankan di sini, ini kan semuanya kan kita bicara teori Pak Puji. Jadi berdasarkan teori empiris yang sudah dilakukan oleh para ahli seperti ini. Perumpamaan otak manusia. Nah ini kalau dikembalikan nanti ke sesi bidang kerohanian mungkin akan jadikan tentang karena apa otak manusia kok pada otak reptil seperti ini disampaikan oleh Bumi kemarin. Oke ya, saya lanjut. Jadi bukan menyamakan otak manusia itu dengan otak reptil, otak mamalia ataupun otak binatang lainnya, tidak. Cuma ada sedikit istilahnya itu cara kerjanya saja di dalam. Ini berdasarkan yang kita pelajari bahwa di dalam otak manusia itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah otak reptil. Nah, otak reptil ini mengelola semua otomasi dan refleks di tubuh demi kelangsungan hidup kita. Contoh, sistem pernapasan itu membutuhkan otomasi. Otomasi itu dia bekerja secara otomatis. Kalau dia nggak bekerja otomatis dia akan meninggal seperti itu. Jadi itu
Yang kedua, metabolisme, reproduksi, hormon, suhu tubuh, dan pertahanan hidup. Ini yang sudah saya sampaikan kemarin ya pada saat saya ice breaking itu, sedikit saya ambil di sana ya. Terus yang kedua, di dalam otak manusia itu ada bagian terkecil yang mirip, ya bukan otaknya mamalia, tapi mirip cara kerjanya. Nah, bagian otak mamalia ini memegang peranan penting pada pusat emosi, yaitu rasa takut, sedih, marah, senang, jijik, terkejut, sistem kekebalan tubuh, dan lain sebagainya. Yang terakhir, ini yang paling dominan di sini adalah otak berpikir atau otak luhur manusia itu sendiri. Dalam otak ini mengelola kemampuan berpikir logis, rasional, dan terstruktur. Kemampuan berbahasa, perencanaan, pemecahan masalah, berimajinasi, memikirkan tentang visi masa depan itu diatur oleh otak luhur manusia ini. Nah, sekarang mari kita perhatikan bagian-bagian dari, nah seperti ini. Ini perumpamaan dari ketiga bagian otak tersebut. Yang pertama, di bagian pangkal dari tangan, itu pergelangan hingga lengan tangan itu diumpamakan sebagai batang otak atau otaknya reptil. Terus yang ibu jari itu diumpamakan sebagai sistem otak mamalia. Sementara yang 4 jari itu diumpamakan sebagai otak berpikir luhur atau otaknya manusia itu sendiri. Nah, ini yang paling dominan tadi. Terus kalau kita perhatikan si ibu jari itu dia didekap erat oleh 4 jari yang berikutnya. Ini juga ada maknanya seperti itu. Nah, seperti ini. Yang saya tuliskan di bagian tengah otak mamalia. Kenapa terlukanya perasaan itu jauh lebih sakit dan lama sembuhnya ketimbang luka fisik? Jadi misalkan kita dulu misalkan aja ya contoh, pada saat kita masih muda, kita punya pacar gitu ya, terus diselingkuhi, itu sakitnya mungkin sampai sekarang akan terasa. Karena apa? Ada yang bisa menjawab dari gambar tadi mungkin? Beririn katanya pengen jawab. Ya. Jadi ini Janu ya. Iya, Janu tersakiti sekarang karena mohon maaf ada ditinggal pacarnya menikah mungkin ya. Nanti sampai dia punya anak dia akan masih teringat. Pasti teringat. Saya yakin yang senyum-senyum ibu bapak ibu guru juga pernah merasakan seperti itu. Dulu pada saat zaman kita SMA, ya kita pasti punya memori seperti itu. Kita dilihat iling sampai saat ini masih kadang masih sakit seperti itu. Kecuali sih nggak tahu pacaran langsung kalau Pak Uci ini langsung guru ya. Nah ternyata dia posisinya ada di sini. Ibu jari itu diumpamakan sebagai otak mamalia tadi. Dia didekap erat oleh 4 jari. Jadi letaknya paling dalam. Makanya kalau dia kena perasaan, dia akan sulit sekali untuk terlupakan seperti itu. Dan untungnya ini tidak dominan terhadap otak manusia seperti itu. Saya lanjut. Kita sekarang ke 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, manusia itu harus terpenuhi ke-5-5-nya. Yang pertama, manusia itu butuh namanya kasih sayang dan rasa diterima. Kalau istilah bahasa Inggrisnya ini maksudnya love and belonging gitu ya. Nah seperti itu. Nanti akan kita uraikan apa sih maknanya atau yang dimaksud dengan kasih sayang dan rasa diterima. Saya yakin semuanya manusia pernah merasakan ini ya. Yang kedua, manusia itu butuh kekuasaan atau power. Kekuasaan terhadap semuanya, terhadap harta, terhadap semuanya. Yang ketiga, manusia butuh kebebasan atau freedom. Yang keempat, butuh fun, kesenangan. Dan yang paling dasar yang pertama, ini sebetulnya saya sebutkan tadi, yang pertama adalah survival atau bertahan hidup. Jadi ini. Nah, sekarang akan kita contohkan beberapa uraian. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup itu bersifat fisiologis, yaitu terpenuhinya akan makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Ini contohnya ya, contoh. Jadi manusia harus memenuhi kebutuhan hidup yang pertama. Dan yang kedua, yaitu kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima.
rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, bagian dari satu kelompok, dikasihi, mengasihi, disayangi, menyayangi, itu adalah bagian yang kedua. Yaitu ini termasuk kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan manusia akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan tentang kekuasaan dan penguasaan, yaitu menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah manusia itu butuh kebebasan. Ya, yang kelima butuh kesenangan atau fun tadi. Nah, sekarang ada sebuah contoh, ya nanti kita bisa menganalisa. Ini ada sebuah contoh kejadian. Bisa kita ibaratkan di murid saya atau murid ibu bapak semuanya, bahwa Doni itu menghabiskan bekal makanan temannya tanpa izin. Jadi di kelas koncone membawa bekal, ternyata pada saat makan habis. Nah, tersangkanya adalah Doni. Nah, kita tidak bisa langsung istilahnya menghakimi Doni. Doni ini kenapa mor-mor bentek apa aneh. Nah, kita bisa menganalisa dari kelima kebutuhan dasar manusia tadi. Yang pertama, jika ditanya misalkan Ibu Ambar ini wali kelasnya, Doni ditanya, dan jawabannya ia lapar, dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk survival atau bertahan hidup. Nah, bisa kita lihat dari sisi pandang yang lain. Yang kedua misalnya, jika jawabannya Doni adalah mengambil bekal temannya itu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, maka ini akan beda lagi analisa kita ya. Gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya menjadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni bukan survival lagi, tetapi kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterima. Tetapi kasusnya sama. Cuma cara analisanya yang berbeda. Karena apa? Jawabannya Doni dan juga berbeda seperti itu. Nah, dari sudut pandang yang lain juga ya. Jika Doni itu jawabannya adalah dia merasa hebat ya, maka kira-kira ini analisa kita ya. Pak Isam kalau Pak Isa mohon izin ya, izinnya saja ke Bu Umi sebenarnya. Kita lanjut aja seperti ini ya. Ini Pak Puji tadi yang jenengan sampaikan tadi ya, bahwa pembelajaran murid itu ada fase-fasenya. Misalkan kalau di KHD itu menggambarkan ini dengan wiraga dan wirama. Mungkin kalau Pak Puji tadi dari segi ilmu keislaman seperti itu Pak Puji ya. Ya, memang ya, memang mungkin, tapi nanti pada intinya ada kemiripan seperti itu. Jadi KHD itu membagi periode usia anak ke dalam 3 tingkatan jiwa tiap window atau 8 tahun. Kalau Pak Puji tadi dia berapa Pak Puji? 7 tahun ya, 7 tahun ya. Ya seperti itu. Kan setahun apa Pak Puji ya? Masuk kocok jiwa ya. Jadi yang pertama yaitu wiraga. Wiraga itu usia 0 sampai 8 tahun. Nah, apa yang bisa dipelajari anak dari sini? Yaitu tentang raga, indera, imajinasi, bermain sama dengan belajar. Jadi kita ini nanti ke TK ya. Kita bermain sambil belajar. Terus eksplorasi pengalaman atau rasa pikir. Ini 0 sampai 8. Kalau kita masukkan ke jenjang sekolah, itu adalah di TK, PAUD, SD. Fase yang ketiga itu adalah campuran antara wiraga dan wirama. Ini rentang usia antara 9 sampai 16 tahun. Ini mungkin di siswa kita sekitar kelas 10-11 seperti itu. Nah, ini SD, SMP ya.
Ya, kalau kita lihat grafiknya di situ ada perpotongan di sana. Terus yang ketiga yaitu wirama. Di sisi wirama ini sudah mencakup tanggung jawab, pembiasaan, irama keseharian, jadwal rutin selaras dengan sesama dan semesta. Jadi sekali lagi yang wirama ini dimulai pada 17 sampai 24 tahun. Jadi ini tahapan-tahapan periode usia tingkatan pembelajar bagi dari KHD seperti itu. Sampai nanti diingatkan Mas itu nanti lagi. Durasinya kalau sudah 1 jam, Bapak Ibu guru kan sudah mulai capek nanti. Nah, ini tugasnya Bu Ririn kemarin. Profil pelajar Pancasila. Pak Tamam mungkin bisa kelihatan dari situ Pak ya? Agak kelihatan. Ada berapa Pak? Ada 6 ya? Saya ingatkan aja. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Mungkin yang kelompoknya P5 seperti Bu Dwi apal ya. Tapi kalau saya tanya Pak Yusuf mungkin apa telu apa loro pada bagus. Kalau nggak baca nggak akan hafal. Seperti itu. Apa Pak Yusuf ya? Apa ya? Kalau baca ya? Nah, kalau baca sama dengan saya Pak. Ini hanya sub ya, sub yang saya berikan. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang ada di dalamnya yaitu berakhlak beragama, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ini materi yang tercakup di dalamnya adalah mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, berkeadilan sosial. Yang ketiga, gotong royong yang masuk ke dalam ranahnya gotong royong itu adalah berkolaborasi dan berbagi. Mandiri yang masuk ke dalamnya adalah pemahaman diri dan situasi. Yang terakhir, bernalar kritis dalam memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran. Yang ketiga, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Tentang Sisdiknas. Kita ke materi berikutnya, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini yang mulai mengarah ke yang disampaikan atau ditambahkan Pak Puji tadi. Nah, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu guru semua untuk sedikit bermain. Ya, seperti ini. Pak Tamam kita. Tapi yang saya agak ragu itu Pak ini, Pak Tamam sama Bu Ana. Saya gini ya nanti, misalkan gini ya. Bayangkan aja satu orang, misalkan Pak Ajis sama Pak Jika. Pak Ajis misalkan dia sebagai subjeknya seperti ini. Bayangkan kita punya sesuatu yang berharga, terus kita genggam di tangan kita. Nah, teman sebangku kita itu berusaha untuk membuka genggaman tangan kita tersebut. Nah, misalkan Mas Dika tadi ya, beliau akan berusaha untuk membuka dengan berbagai cara. Ya, nah ini dicontohkan seperti itu. Bu Halimah mungkin bisa mempraktekkan dengan Bu Yuni. Ini sih dicekel Bu Yuni barang berharga yang Bu Halimah tidak tahu. Nah, Bu Halimah berusaha untuk membuka dengan sekuat tenaga dengan segala cara. Kira-kira yang dilakukan Bu Yuni, ada yang bisa tahu apa yang bisa dilakukan Bu Kurnia Intan sama Bu Dwi? Yang punya siapa yang digenggam misalnya? Kritik-kritik boleh, boleh, senari boleh. Ini ilustrasi aja, coba kita terapkan aja seperti ini. Sementara Bu Dwi berusaha untuk membuka dengan berbagai cara.
Kalau dijelas kekerasan ya. Sebenarnya boleh dengan cara apapun, tapi harus dicontoh. Oke, setelah 30 detik selesai, sekarang ada pertanyaan. Kira-kira kenapa Bu Kurnia Intan tidak membuka? Karena menurut saya itu adalah sesuatu yang paling berharga. Jadi saya tidak ingin orang lain juga memiliki itu. Iya, betul. Itu adalah naluri alamiah manusia seperti itu. Terima kasih Bu Nia. Terus sekarang saya tanya Bu Dwi. Apa kesulitannya tadi dalam membuka genggaman tangannya Bu Kurnia Intan tadi? Candasinya bagaimana Bu Dwi? Ya karena itu hal yang berharga. Mungkin Bu Nia juga tidak ingin orang lain mengetahui apa yang dia miliki. Karena itu sangat berharga. Makanya tadi gimana? Tidak bisa. Tidak bisa ya. Tidak bisa karena di Dipertahankan sekuat tenaga. sekuat tenaganya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kedua ibu kita. Ini berhubungan dengan teori kontrol. Ya. Nah, ini nanti akan kita bahas setelah kita ulas sedikit tentang apa yang dilakukan oleh Bu Nia sama Bu Dwi. Ternyata kita tidak bisa melakukan kontrol terhadap orang lain. Yang bisa mengontrol itu adalah orang tersebut. Jadi diri kita masing-masing. Bu Dwi berusaha sekuat tenaga untuk membuka, Bu Nia nggak akan mengiyakan, nggak boleh. Ini rahasia saya seperti itu. Itu berlaku untuk semua manusia seperti itu. Nah, kenapa kita contohkan seperti ini? Ternyata pada saat kita melakukan pembelajaran banyak pelajaran yang kita ambil dari dua teori tersebut. Yang pertama ini. Jadi yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Seolah-olah kita bisa melakukan kontrol segalanya terhadap murid kita. Padahal apa yang terjadi? Pada saat kita melakukan kontrol terhadap murid kita, ternyata murid kita tidak akan mau untuk dikontrol dalam waktu yang lama. Yang bisa itu apa sebetulnya yang bisa? Kenapa kok murid-murid kita, misalkan Bu Lilin ya, saya contohkan aja, yang di luar kelas tolong masuk semua, yang di depan UKS masuk ke kelas semua. Itu adalah kontrol bersifat temporer atau sementara. Ya. Karena apa? Yang bisa menjalankan mereka masuk ke kelas itu bukan karena kontrolnya Bu Lilin, tapi atas kemauan dia sendiri. Nah, dia mengkongkong dengar kelas. Ayo, nanti apa misalkan ya. Misalkan contoh, Bapak Silvan pernah mengalami ya, pada saat anak pakai topi disuruh lepas, dia ngelawan seperti itu. Nah, itu menandakan bahwa kita nggak punya kontrol sebetulnya terhadap murid. Yang kita punya kontrol itu hanya bersifat temporer sementara. Kita nggak bisa menimbulkan itu dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, ini yang akan kita munculkan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi yang saya sampaikan ini ilusi-ilusi seperti itu. Penguatan positif itu seolah-olah, sekali lagi seolah-olah kita memberi sebuah kontrol, padahal itu yang melakukan adalah anaknya tersebut karena berdasarkan karena takut atau karena apa, yang jelas yang bisa mengontrol itu adalah dirinya sendiri. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan itu akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Sebetulnya kritik atau membuat orang merasa bersalah itu justru akan membuat dia merasa tidak berguna. Jadi murid kita nanti akan kita bahas lebih jauh ya. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Sekali lagi memang bisa dalam waktu yang singkat, tetapi untuk jangka waktu yang lama ini tidak akan bisa berlaku. Yang ada adalah mereka akan memberontak dan sakit hati seperti itu. Contoh aja, kadang-kadang dihukum, kadang-kadang pentile balik gurih dicas. Itu ada kejadian ya beberapa saat yang lalu, teman kita ada yang kuncinya kontaknya dilebuni kabel sampai polbek nih, akhirnya nggak bisa. Itu salah satu contoh ya. Karena tengganya dituduh keliru sasaran atau apa, yang jelas itu perbuatan, bukan perbuatan guru. Nggak mungkin kalau guru seperti itu. Itu contoh real aja seperti itu.
Pak Putra mungkin tahu ya, jadi ini apa kira-kira sih dia punya Pak Eko misalnya. Gak perlu saya sampaikan tapi ada. Nah, tujuan disiplin itu apa? Tujuan dari disiplin positif dalam ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini posisi kontrol yang ada di kita, yaitu posisi kontrol guru. Ya. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Nah, sekarang saya tanya, dari Bapak Ibu guru semua, adakah yang pernah menghukum muridnya pada saat melakukan kesalahan? Ada? Saya pakai kacamata hitam kan jadi buku, ini kan turun. Ya hampir semua ya, termasuk saya, termasuk semuanya lah pernah melakukan ini. Jadi kontrol yang pertama itu adalah penghukum. Cirinya apa? Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, dengan kata-kata, suaranya yang ditinggikan adanya, bahasa tubuhnya nunjuk-nunjuk, matanya melotot. Nah, ini adalah salah satu contoh dari guru yang mempunyai posisi sebagai penghukum. Ya, contohnya kalau kata-kata seperti apa? Patuh ya aturan saya, atau awas, agak takon lari-lari ping 100 nih. Nah, ini saya yakin semuanya pernah kita lakukan. Nah, jejel kok, sehingga mungkin hanya 1-2 mungkin ya yang tidak melakukan ini. Terus yang kedua, yaitu posisi kontrol guru yang kedua itu membuat merasa bersalah. Contohnya seperti apa? Ya, guru akan bersuara lebih lembut. Ini seolah-olah kan kita koyok-koyok bener ya. Nah, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Dalam hal ini kalau kita aplikasikan murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Dia melas, terlongso ya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, ini bukan mencari masalah, malah ngebrisno murid itu. Contoh seperti ini. Ini contoh kata-katanya ya, sambil kata-kata seperti ini. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, gak kasihan kamu sama orang tua? Atau misalkan gini, kamu gak kasihan sama Pak Eko, ngajar sehari penuh capek terus kamu gak perhatikan. Nah, ini kan contoh dari kontrol pembuat merasa bersalah. Jadi murid-murid kita akan merasa, oh iya, aku ini akhirnya terlongso dan sebagainya. Itu teori yang bukan teori ya, posisi kontrol yang kedua. Lanjut, yang ketiga adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Ini mungkin yang banyak juga kita lakukan. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya untuk mengontrol murid melalui persuasi, nada suara, ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya yang akrab dengan murid, merapat pada murid, ya, senyum, jenaka, guyon dan sebagainya. Ini posisi kontrol sebagai teman. Contohnya kata-katanya, sudah kali ini nggak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan masalahnya atau ibu bereskan pekerjaannya, seperti itu. Itu contoh saja. Nah, memang banyak sekali sisi positif di posisi kontrol teman ini. Cuma ada sisi negatifnya juga. Biasanya murid yang kita dekati dengan posisi kontrol guru sebagai teman itu cenderung dia akan istilahnya apa ya, gantung terhadap gurunya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia akan mau disuruh oleh, atau cara ini akan lebih efektif kepada satu orang guru. Misalkan pakai contoh siapa ya ini, Mas Dika misalkan ya. Mas Dika ini karena dia dekat sama murid-muridnya. Jadi murid-murid dianggap sebagai teman. Di kongkon pelajarannya Mas Dika ya sergap, kayak tugas ya sergap. Tapi begitu pelajarannya lain, misalnya pelajarannya Pak Tamam, karena Pak Tamam pendekatannya beda, dia nggak mau disuruh. Kon melayu biar malah dikelilingi ya. Nah, ini ciri negatifnya dari posisi kontrol sebagai teman. Terus yang terakhir,
masih ada ya yang keempat ya, yaitu sebagai pemantau. Pada posisi ini guru itu memberikan seperti sanksi dan sebagainya itu berdasarkan peraturan yang berlaku. Jadi lebih cenderung ke data-data. Jadi ini wong sing benar-benar formal biasanya kalau di pemantau ini. Ya. Mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nanti sanksinya biasanya berupa konsekuensi. Misalkan gini, kita sudah melakukan sebuah pembelajaran di kelas. Dia nggak garap PR misalkan. Terus tanya maju ke depan. Coba kalau kamu tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Misalkan disuruh menulis, saya tidak akan mengulanginya selama pembelajaran Pak Zul sebanyak 100.000 kali misalnya. Itu konsekuensinya. Itu berdasarkan kontrol sebagai pemantau. Terus yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Ini adalah posisi kontrol yang paling tinggi, yang paling kita idamkan sebagai seorang guru. Ini adalah gabungan dari beberapa tadi. Jadi perbaikan dari 4 kontrol tadi. Yang paling utama adalah kontrol sebagai teman dan pemantau. Setelah itu tingkatan yang tertingginya adalah pengontrol sebagai manajer. Posisi ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Cirinya bagaimana? Ciri-cirinya adalah nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Jadi ini kan perpaduan tadi. Nah, contohnya kata-katanya seperti apa? Apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Misalkan ini murid melakukan kesalahan, maka salah satu kata-kata yang dipilih seperti ini aja. Seperti itu. Nah, materi selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi. Ini adalah sebuah Bapak Ibu ya, penyelesaian masalah pada saat murid atau anak-anak kita membuat kesalahan. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini berdasarkan Gosen 2004 yang dibuat untuk proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, ya, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini tingkatan tertinggi, nanti akan kita coba penyelesaian masalah dengan model segitiga di sini. Kira-kira ada ini ya, ada perbedaan nggak yang Bapak Ibu tangkap dari 4 posisi kontrol tadi? 5 sorry. Nanti penerapannya ada di sini ya. Penerapannya adalah ke segitiga restitusi. Ini yang pertama ya. Yang dasar pada saat kita melakukan penyelesaian dengan segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas murid kita yang melakukan kesalahan. Terus apa saja contohnya menstabilkan identitas? Ini contohnya seperti ini ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Ini intinya kan menguatkan murid seperti itu ya, menguatkan si pelanggar tadi. Terus yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Contohnya pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini contoh ya. Terus yang ketiga, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini fase yang terakhir dari segitiga restitusi. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Itu contoh. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, sekarang kita ke pengertian dari menstabilkan identitas atau langkah yang pertama tadi. Pada bagian ini tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang
sukses menguatkan dirinya sebetulnya. Bukan tadi, kalau tadi penghukum kan nanti cenderung anak itu menjadi lebih memberontak ya terhadap apa yang kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan salah. Di sini restitusi itu tidak menyarankan guru untuk atau mengajari murid kita untuk melanggar aturan, tidak. Tetapi restitusi itu mencari solusi bersama-sama antara guru dan siswa tersebut. Lanjut. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Motivasi secara internal akan muncul jika identitas sukses telah tercapai. Jadi langkah 1 sudah kita lakukan, langkah 2 sudah kita lakukan, yaitu validasi tindakan salah tadi. Terus yang ketiga, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh kata-katanya seperti ini. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Pasti jawabannya biasanya iya Pak, saya ingin seperti itu. Cuma kita akan membimbing anak tersebut mencari solusi atas perbuatan yang dia lakukan. Jadi itu inti dari restitusi. Nah, sekarang saya coba memberikan sebuah kasus agar kita bisa berpikir dan menyelesaikan bersama-sama. Ya, penerapan tentang 5 kontrol guru tadi dan segitiga restitusi. Sabrina, ini ada sebuah kasus ya. Jenenge tak gawe Sabrina ketoke cah kutha ngono ya. Tak gawe Ririn kok ketoke omahe tuban duwe ngono. Iya, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau dia tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang tertera di peraturan sekolah. Nah, di pintu kelas, Pak Lukman ini memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Nah, ternyata si Pak Lukman ini sampai rotok mentili-mentili ya. Pak Lukman menanyakan ke Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Nah, Sabrina menjawab sudah mengetahui bahwa sepatu itu harus berwarna hitam. Namun karena terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin dia kembali pulang karena rumahnya jauh ya, maka Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku pada hari itu dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula menggunakan warna sepatu. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan sepatu sesuai aturan, buka sepatu. Jadi sehari itu si Sabrina ini harus bersekolah tanpa menggunakan sepatu atau alas kaki. Nah, nyaker. Sabrina minta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tidak dihukum ya. Dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman ini tidak mau. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu nggak perlu bersepatu seharian ini. Nah, sekarang copot sepatumu dan berikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani keliling sekolah karena malu, lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, sekarang pertanyaannya, posisi kontrol dari Pak Lukman ini di posisi kontrol yang keberapa kira-kira? Saya kembali ke sini ya, posisi 2. Ini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira posisi Pak Lukman tadi di mana? Penghukum ya. Penghukum ya, setuju ya, penghukum ya. Setuju ya, penghukum. Karena apa kira-kira? Sepertinya kira-kira Pak Lukman ini kan nggak memberikan istilahnya apa ya, ruang untuk berdiskusi bahwa dia mempunyai alasan yang kuat
bahwa dia melanggar itu karena apa. Seperti itu. Ternyata Pak Lukman tidak mendengarkan alasan apapun yang disampaikan oleh Sabrina. Nah, ini pertanyaannya. Dalam kasus di atas, sikap posisi apa yang diambil oleh Pak Lukman? Nah, kita sepakat bahwa posisi Pak Lukman adalah sebagai penghukum. Terus yang kedua, bila Pak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Mungkin ada yang bisa membantu menjelaskan ini atau menjawab pertanyaan yang kedua. Jika Pak Lukman ini sebagai manajer atau sebagai kepala sekolah, apa yang akan dilakukan oleh Pak Lukman? Anak-anak kita maka bisa di ini Pak Nanan, ada pendapat dari Pak Nanan. Terima kasih Pak Eko. Apabila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, mungkin pertanyaan yang dilakukan atau disampaikan Pak Lukman ditanya dulu Pak, kenapa kok melakukan hal tersebut? Di istilahnya di wawancara gitu Pak, di apa ya? Di loop gitu loh Pak, interogasi Pak, mungkin itu Pak itu. Oke, terima kasih Pak Nanan ya. Kalau kita kembali ke materi yang sudah kita bahas tadi, kan ada segitiga restitusi. Yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi yang dijawab Pak Nanang tadi betul ya. Jadi kita menggali informasi, jangan hanya memberikan menjudge atau menghukum murid kita tanpa harus menerima informasi yang dia sampaikan seperti itu. Jadi yang pertama kita harus menguatkan identitasnya, baru memvalidasi tindakannya. Kenapa kok pada hari itu dia tidak memakai sepatu? Harus kita terima alasannya sebetulnya. Walaupun katanya Pak Puji sudah berulang kali tiap hari seperti itu, ya harus dihukum saja, nyeker seperti itu. Nanti kalau misalnya Pak Puji ini, mudah-mudahan kita doakan Pak Puji mau daftar CGP dan diterima seperti itu ya. Daftar ya. Jadi nanti diskusinya pasti ramai kalau ada Pak Puji. Buatan terus itu nanti. Ya seperti itu. Ya. Oke, saya kira ini ya yang bisa kita pelajari. Ya ini adalah apa jawaban yang saya siapkan tadi ya sebagai dua, yaitu sebagai pemantau dan penghukum. Indikatornya jelas ya, Pak Lukman menyuruh Sabrina melepaskan sepatunya sehingga Sabrina selama pembelajaran tersebut tidak menggunakan sepatu. Terus Pak Lukman tadi ya, betul Pak Nanang tadi, nggak boleh langsung hukum, dia harus menggali informasi dulu, ya menggali informasi dulu untuk menguatkan si Sabrina ini. Terus pertanyaan yang terakhir tadi adalah, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah, ya, kira-kira tuh Pak, ya mana nih kan Pak Puji, kira-kira Pak ya. Nilai kebajikan apa yang ingin dituju dalam peraturan harus berwarna hitam? Yang kedua, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nilai kebajikan. Nah, saya serahkan Pak Puji. Nilai kebajikan apa yang kira-kira? Ya, ada yang kepala sekolah itu Pak. Ya, ada Pak Puji jadi kepala sekolah sekarang. Mudah-mudahan ya. Saya dia enggak berani tadi dia pilih. Nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Iya, karena saya belum kepala sekolah, kalau hanya ditanya, iya warna hitam ya hanya sebuah keseragaman begitu saja. Kalau di sekolah kan hitam semua itu kan kayak rapi gitu. Itu tapi memang ya zaman dulu tuh Pak Eko, zaman sekarang seragam aja nggak boleh dipaksa beli kok, meskipun ya dia bisa beli. Ya kalau kebajikan ingin tuju ya berwarna hitam kan, sepatunya kenapa sering hitam gitu misalnya. Ya biar anak-anak itu seragam. Nah ya biar disiplin selama, maksudnya kan mengarah ke kedisiplinan. Yang kedua sebenarnya dari sekarang pakai apa itu? Bagaimana Anda itu?
Iya, jauh sekarang aja Bapak. Kan ini terakhir Pak. Bagaimana, iya terus sekali ya. Ini yang tak tunggu yang terakhir, biar lainnya nggak ada nanti Nek Mas Janu pengen jawab. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Ya, sebagai kalau mengikuti teorinya Pak Eko tadi ya, kalau menghambat pada anak ya Pak Lukman harus saya panggil Pak, saya panggil ke ruang saya, tak jelaskan bahwasanya jadi guru itu jangan aja menjadi guru yang sukanya menghukum, harus ditanya dulu, dijelaskan. Kalau mungkin Pak Lukman ini belum pernah ikut CGP, dikasih tahu segitiga restitusi tadi. Jadi harus diposisikan anak ini, ya itu kira-kira kok sepatunya malah putih sebelum kena opo. Bisa jadi sih salah tidak kamu Pak Lendian ya sering Pak Guru dia tahu kok menurut. Tapi kan alasannya jelas, maksudnya yang mungkin karena keburu-keburu, tadi baunya kesiangan dan sebagainya. Terus setelah itu kan ben gak bebalina kalau cukup ben gak bebalina kira-kira mau kamu sebut piye. Nah itu kan pertanyaan begitu. Nah ini Pak Eko, itu kan jawaban kalau menurut teori tadi. Dan saya bilang, Tapi dalam pelaksanaannya sulit Pak ya. bukan sulit Pak sebenarnya. Makanya saya mau ini karena penutup tadi saya saran ini. Jadi Pak Eko ini biar ini nggak ada sekedar wacana. Alhamdulillah sekolah kita kan sudah banyak Pak, CGP-nya sudah 4, bukan CGP yang 3 dan Belum Pak, 3 Pak. Jadi makanya kan saya ralat tadi makanya. Yang 3 CGP, yang 3 calon. Nah, jadi biar nggak ada wacana, memang panjenengan dan 3 teman yang sudah GP itu harus segera mengambil tindakan Pak, biar sekolah kita itu guru-guru ini biar matanya padat Pak, biar guru ini biar melek rasanya ngukum ya. Jadi kayak tulisan sanksi di sana itu harusnya diambil itu skor-skor sanksi itu biar anak gak lebih Pak maksudnya Pak. Nah jadi kira-kira biar anak-anak ini tertib dan sebagainya. Karena kalau saya pernah ngomong dengan Pak Setan ya ini memang teori yang keliru Pak, saya sampaikan Pak, pada SMK ini lain Pak kalau saya TK. Nek zaman saya TK, anak itu sebenarnya reward. Jadi dapatnya reward apa budi? Hadiah. Jadi nek saya TK ini, saya ngerjain PR, sesuk oleh permen. Wis cilik cocok. Nek disanksi gak lebih Pak. Tapi nek saya SMK dibalik. Sukanya punishment, betul budi ya. Punishment itu sanksi. Nah SMK, saya ngerjain PR pakai duit saya dulu. Bisa tapi kalau es teknis gak mempan. Tapi nek Pak Su ngomong, sesuk sampai gak kerjaan PR lari lapangan 100 kali. Sesuk kerjaan lagi, tapi teori kalau reward dan punishment dan ternyata itu salah untuk ekor yang tadi. Nah, jadi nekah gede itu begini sanksi, nekah cilik senenge. Hadiah itu dari zaman kuno dulu memang. Nah makanya biar kita ini kan tidak ada wacana biar sekolah ini tertib. Saya yakin semuanya pengen sekolah ini tertib, gurunya tertib, begitu tertibkan guru ini sudah jelas, nggak perlu yang lainnya. Yang anak-anak ini, nah ini mungkin bagian Pak kawan-kawan, biar caranya guru-guru itu terus dia kasih lawan seperti ini, ben matanya ben melek dorong guru Pak Eko. Jadi maksud tenang, jadi lebih jadi anak-anak itu kan karena tanggung jawabnya, karena memang sebagian dari kita ini sama dari kontrol tadi ya. Apapun makanannya, minumnya, teh botol, sosro, kurikulum apa wae. Nek Pak Puji ulang kene iki teko salam absen terangno contoh soal wis 3 itu tok carane kali jabar 2003 jeneng Bu min Pak Puji wis senior nipe ya Bu nipe tok tapi gitu. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Puji. Ya ini diskusi yang hidup kan gini Pak Puji ya, bukan hanya sekedar saya melakukan tugas terus menang, nah ini enggak. Saya senang sekali dapat teman diskusi seperti Pak Puji seperti ini ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita perbaiki ke depannya seperti itu. Saya yakin teori itu kan hampir sama dengan pendapat Pak Puji ya. Jadi teori misalkan yang saya utarakan tadi kan banyak dari pemahaman dari KHD seperti itu. Tapi di teori yang lain apakah salah? Tidak. Ya. Cuma mau kita ambil yang positif yang mana, yang kira-kira saling mengisi itulah kalau menurut saya. Jadi nggak ada teori yang mutlak 100% benar. Nggak ada pendekatan yang 100% benar yang harus kita lakukan di sekolah, nggak mungkin. Ya. Jadi pasti ada saling mengisi, ada sisi positif dan negatifnya. Misalnya aja Pak Puji ngarang buku ya, pasti akan berbeda dengan karangannya bukunya Bulan misalkan, dengan tema yang sama. Karena apa? Pendapatnya beda, sumber yang dibacanya pun akan beda. Saya yakin nanti beda. Tapi di akhirnya yang kita tuju pasti sama. Kita menginginkan murid-murid yang mempunyai karakter, mempunyai sopan santun,
dan kompeten terhadap apa yang mereka cita-citakan ya, sesuai dengan visi misi SMK Negeri Sugiwaras. Seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah berkenan untuk menemani saya sampai jam 2:30 ya, hampir 1 jam lebih. Saya tidak bisa membalas apa-apa, bahkan konsumsi pun nggak ada karena saya nggak bisa mengadu ke bumi karena bumi nggak ada. Kalau bumi ada mungkin saya akan mengadu, Bu, mohon konsumsinya seperti itu. Tapi nggak ada, nggak apa-apa. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.